Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saudaraku sekalian saya muliakan. Saya hanya akan berpesan dengan beberapa pesanan. Ya, saya hanya akan pesankan untukmu beberapa pesan yang harus saya sampaikan, terutamanya di awal kajian semacam ini, untuk mengingatkanmu kembali. Saya tahu semuanya udah pada tahu, cuman memang kita manusia nih, mahallul khata' wa nisyan, tempat salah, tempat lupa. Dulu kita nggak tahu, dikasih tahu, udah dikasih tahu, sekarang lupa. Itu penyakit kita kan. Makanya saya ingatkan kembali untuk beberapa pesan dan 4 hal yang saya harus sampaikan kepadamu. Pesan yang pertama, benerin niat, lurusin niat. Teman-teman saya sekalian, apa-apa itu tergantung niat. Kita ini akan diberi sesuai dengan niat. Begitu kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Saya ingat dulu, tahun pertama saya tinggal di kota Hadramaut. Ini saya ceritakan di buku Bidadari Bumi pertama tentang urusan niat ini ya. Saya pernah satu waktu, abang saya itu pindah rumah. Jadi rumah yang kita kontrak berdua waktu itu cukup dekat dengan Darul Zahra, sekitar 400-500an meter ya. Darul Mustafa sekitar 600an meter. Itu naik kontrakannya, naik biaya kontraknya, sehingga kami harus pindah rumah. Karena ya biasalah, anak kos-kosan kan uangnya terbatas. Jadi kita harus pindah rumah. Abang saya cari-cari rumah, alhamdulillah dapat tuh rumah. Rumahnya enak banget, bersih banget, baru rumahnya, ada di atas masjid. Jadi di sana itu kalau bangun masjid, bangun juga sarana penghasilan buat masjid. Gitu, biasanya bangun masjid, terus di sampingnya masjid ada pertokoan yang dikontrakkan, biayanya, maksudnya ada uangnya yang orang kontrak itu buat jalannya masjid, buat kebutuhannya masjid. Makanya di sana jarang ada masjid yang minta sumbangan. Kayak nggak ada gitu masjid yang minta sumbangan. Rata-rata masjidnya yang kaya. Masjid tuh hampir semuanya punya kulkas air dingin dispenser. Masjid itu di sana hampir semuanya punya air panas buat manasin air kalau musim dingin itu ya. Dan airnya nggak pernah kekurangan. Jadi orang-orang itu malahan kalau kekurangan air itu bisa datang ke masjid buat minta air di sana gitu. Jadi masjidnya memang kaya-kaya gitu. Di saat orang-orang belum punya AC, masjidnya udah pada punya AC. Jadi memang seperti itu. Nah, ada orang bangun masjid namanya Masjid bin Syihab. Dibangun di sampingnya, di atas toiletnya masjid yang jumlahnya ada sekitar 12 atau 15 toilet, itu dibangun rumah buat kontrakan gitu. Di sekitarnya belum ada rumah. Jadi itu rumah enak banget, dan saya nggak pernah kekurangan toilet buat tamu. Banyak banget toiletnya. Dan itu teman-teman sekalian, harganya sangat murah, malahan tuh kayak setengah dibayarin gitu sama orangnya gitu ya, kayak hampir gratis bayarnya itu, karena dia kepengen ada yang nempatin rumah tersebut untuk bisa ngidupin, matiin lampunya masjid, sama buat adzan di masjid tersebut untuk beberapa waktu adzan. Abang saya nggak keberatan, kami pun sewa di situ. Masalahnya cuman jauh.
Kita pindah lagi musim panas. Musim panas di sana tuh 50 lebih derajat Celcius. Orang-orang Petamburan, Tanah Abang yang suka bilang, nih kayaknya neraka bocor nih. Kamu belum tahu rasanya tinggal di negeri Arab pas lagi musim panas. Ya, itu benar-benar tuh. Teman saya bilang kayak ikan dalam presto. Kita tahu rasanya jadi bandeng di presto. Ketemu dinding panas, ketemu lantai panas, ketemu atap panas, ketemu angin panas, semuanya serba panas. Kita pindah di saat seperti itu. Jauh lebih dari 1 kilometer. Jadi kalau saya pagi hari berangkat ke Daruz Zahra itu 1 kilo, pulangnya lagi 1 kilo, ntar sore saya datang lagi ke Daruz Zahra 1 kilo, pulangnya lagi 1 kilo. Satu hari saya bisa jalan 4 kilometer. Itu sebabnya kenapa di Indonesia saya males jalan. Jatah jalan saya udah saya habisin di Tarim ya. Masya Allah. Bersama dengan itu jalannya naik turun bukit. Naik turun bukit karena memang belum banyak rumah-rumahan, jadi belum ada jalan yang landai. Saya naik turun bukit setiap kali. Itu teman-teman, kamu bisa bayangkan sebuah tempat ya, pegunungan-pegunungan. Sekarang sih udah mulai rame. Kemarin terakhir saya datang ke sana tahun 2022, itu udah sangat-sangat rame tempatnya ya, udah banyak rumah-rumah. Tapi waktu saya tinggal di sana, depan saya itu bukit atau gunung ya itu ya. Di bawahnya itu ada gua tempat ibadahnya orang. Kebayang nggak? Kayak zaman tahun berapa gitu? Ma'badnya orang-orang masih ada. Itu kalau malam saya suka liatin ada lampu gitu. Di dalam gua tersebut isinya orang lagi ibadah, berkholwat di gua tersebut itu. Kan kayak tinggal di zaman kapan tahu ya, masih ketemu orang kholwat gitu. Subhanallah. Satu hari di awal-awal saya pindah ke sana gitu kan, pagi hari itu saya berangkat ke Daruz Zahra. Saya lewatin jalan panas banget. Udah panasnya di sana tuh bukan panas keringetan, kayak panas depan api tuh loh rasanya. Kayak gitu. Saya lagi jalan gitu kan, sambil langkahan banyak banget nih. Saya mikir, wah nih saya biar jalan saya manfaat nih, saya mesti ada yang saya kerjain nih. Saya terus mikir, saya tinggal di tempat yang jauh kayak begini nih, tiap hari pergi ke Daruz Zahra, apa nih yang bikinnya jadi tambah naik? Saya ingat hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Jadilah saya mulai menghitung niat, apa aja nih yang bisa saya niatkan. Saya niat mau nuntut ilmu ke Daruz Zahra, biar Allah kasih ilmu kepada saya yang bermanfaat, ilmu yang bisa tambah kenal sama Allah, ilmu yang bikin saya tambah kenal sama Rasulullah, ilmu yang bikin saya tambah kenal sama ajaran agama Islam. Saya niatkan juga untuk ilmu yang saya punya itu saya ajarkan. Saya ajarkan kepada orang lain, saya akan ajarkan kepada orang lain. Biar bisa terhitung khidmah kepada Allah, khidmah agama Allah, khidmah agamanya Rasulullah, ikutin jalannya Nabi Muhammad, ikutin jalannya orang-orang soleh, ikutin jalannya perempuan-perempuan soleha, ikutin jalannya Sayyidah Khadijah, ikutin jalannya Sayyidah Fatimah. Saya jalan segini jauhnya, ingat dulu Sayyidah Fatimah juga jalan jauh, Sayyidah Khadijah apalagi jalan jauh buat ketemuin Nabi Muhammad, naik ke Gua Hira. Saya minta biar dapat berkah perjalanan orang-orang solehah, perjalanan orang-orang soleh buat nuntut ilmu. Saya minta sama Allah setiap langkahan jadi penggugur dosa saya. Saya minta sama Allah setiap langkahan jadi penutup aib-aib saya. Saya minta setiap langkahan semakin mendekatkan saya kepada surga. Sebab Nabi Muhammad bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan
ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju menuntut ilmu, dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Saya niat khidmah kepada para wali. Saya niat menghidup-hidupkan ajarannya para ulama-ulama. Saya niat khidmah kepada saat itu Faqihul Muqaddam, Imamul Haddad, Habib Abdullah Al-Aidarus, terus aja. Saya niat. Saya bilang ilmu yang saya dapat nanti akan saya ajarkan kepada orang-orang di negeri saya. Biar semuanya juga pada ngerti jalan menuju Allah. Biar semuanya pada kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar banyak orang semakin kenal para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya terus tuh nyebutin niat-niatan yang terfikir pada saya saat itu. Udahan agak setengah perjalanan, ada rumah, ada orang lagi nyapu rumah, perempuan lagi nyapu halaman belakang rumahnya. Perempuan tersebut kemudian panggil saya, "Ya Bunaya Ta'ali, ya Bunaya Ta'ali." "Hei nak, sini nak, anak perempuan sini. Ya Bunaya, anak perempuanku nak, sini nak." Dipanggil kan ya datang. Saya pun samperin perempuan lagi nyapu itu. Dia pandangin saya, kemudian dia bilang, "Allah yu'atik ala qadr niyatik." Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatan kamu itu. Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatan kamu itu. Subhanallah. Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatan kamu. Itu teman-teman. Bahwa terkadang hati kita ini yang kita rasa kayak ada di dalam sini, buat sebagian orang itu seterang melihat layar HP. Buat sebagian orang seterang melihat layar HP. Mudah-mudahan yang di akhirat diijabah Allah. Karena niatan saya waktu itu yang di dunia diijabah sama Allah. Niatan saya untuk di dunia biar bisa nyebarin dakwahnya Nabi Muhammad diijabah sama Allah. Hingga kamu ada di tempat ini. Bersama-sama kita menikmati indahnya ilmu Islam. Menikmati indahnya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menikmati kebersamaan dengan orang-orang salehah berkumpul pada hari ini untuk kita bisa mengenang-enang kehidupan hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Alhamdulillah. Yang di dunia diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya mudah-mudahan yang di akhirat juga. Biar kita besok di akhirat bisa bareng-barengan ada di belakang Nabi Muhammad. Bisa ikut jalannya Nabi Muhammad, masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hari itu saya belajar tentang pentingnya niat. Tentang pentingnya niat. Betapa memang Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan memberi kita sesuai dengan niat-niat kita. Maka hati-hati meniat dan banyakin niat. Ada banyak amal besar kecil gara-gara niat. Ada banyak amal kecil jadi gede dengan berkat niat. Dan Habib Umar bin Hafid bilang, perbedaan antara kita sama wali selain daripada bersihnya hati adalah dari banyaknya niat. Perbedaan kita sama para wali, mereka itu minum pakai niat, makan pakai niat, ngelihat orang lain pakai niat. Dulu Rasulullah ngelihat umatnya, ya Allah, saya niat memandang umat Nabi Muhammad seperti niatnya Nabi Muhammad memandang umatnya. Pakai niat. Makanya dipandang sama orang-orang saleh, dipandang sama para wali itu enggak kecil nilainya di mata Allah, karena mereka punya banyak niat di saat memandang murid-muridnya. Itu sebabnya kenapa saya ngajar nggak mau pakai cadar. Nah nih, kalau teman-teman pada penasaran, yang lama-lama sih udah ngerti ya. Tapi mungkin yang baru-baru kan selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru, bukan? Ada
Ada hari ini yang baru ngelihat saya? Boleh angkat tangan? Tuh kan, ada aja tuh. Mana yang angkat tangan yang di belakang pula? Masya Allah. Kenapa saya kalau ngajar nggak mau pakai cadar? Teman-teman sih sekalian, selain karena agar kalau saya senyum, kamu juga bisa ngelihat senyum saya. Saya udah latihan senyum, nih senyum saya udah yang paling manis ini. Ini hasil usaha ini. Selain daripada itu teman-teman saya sekalian, karena ada sirrun nadhrah. Ada sirrun nadhrah, ada sirnya, ada rahasia, ada keajaiban dari saling memandang. Ada keajaiban dari saling memandang. Bagaimanapun, saya pernah memandang wajah guru-guru saya. Bagaimanapun, walaupun saya tentu saja jauh keadaannya dari mereka, jauh kesolehannya dari mereka, saya hanyalah debu di kaki mereka. Akan tetapi bagaimanapun, mata saya pernah diizinkan memandang wajah Hubabah Bahiyah, wajah seorang perempuan yang kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di dunia ini nggak ada perempuan senilai Hubabah Bahiyah. Bagaimanapun wajah saya memandang Sayyidil Habib Umar bin Hafid, memandang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, yang Habib Umar mengatakan, ya waridal bahril ladzi fihi durar tujad. Gimana? Hadzal ya waridal bahril ladzi fihi durar tujad. Awrid fahadha bahr Abdul Qadir ibn Ahmad. Ya waridal bahril ladzi fihi durar tujad. Wahai para penyelam yang mencari mutiara-mutiara paling berharga di lautan, inilah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Orang besar, wali besar. Saudaraku sekalian, mata saya pernah memandang wajah beliau. Bagaimanapun mata saya pernah memandang wajah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ulama terkemuka, wali terkemuka, orang yang kekeramatannya sungguh luar biasa, ilmu luar biasa. Mata ini pernah memandang wajah beliau. Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin Ain Tarim, matanya kota Tarim. Mata saya pernah memandang wajah beliau berulang-ulang. Hubabah Nur bintu Alwi, seorang perempuan yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2. Wajah saya, mata saya berulang kali memandang wajah beliau. Hubabah Zahra, Hubabah Zahra Al-Haddar, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Bagaimanapun mata saya memandang wajah mereka. Dan saya yakin orang-orang yang telah saya sebutkan ini bersama dengan para guru-guru kita yang lainnya, Habibana Zain bin Smith Madinah, Babah Maryam Dilham Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, saya yakin mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan saya yakin entah lewat mimpi atau bahkan mungkin secara terjaga, mereka adalah orang yang telah memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka meskipun diri ini berlumuran dosa, cukup pede untuk membuka muka dan kalian memandang wajah saya. Niat yang benar. Jangan lihat sambil mikir, ustazah pakai krim apa ya? Ustazah lipstiknya warnanya cantik. Beli di mana ya? Ya ampun, ya ampun.
Saya yakin sih kamu nggak kayak begitu. Cuman saya sampein aja gitu kan. Niat. Ustazah Halimah udah lihat guru-gurunya orang-orang mulia, memandang wajah orang-orang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mau mandang Ustazah Halimah biar sambung pandangannya. Itu sebabnya saya nggak pakai cadar, karena sekaligus juga saya juga kepengen memandang wajah-wajahmu juga. Saya sarankan kamu untuk jangan pakai cadar depan saya. Lah ngapain? Heran kan saya, ngapain? Kamu pakai cadar tuh buat apa? Pakai cadar itu agar wajahmu tidak dilihat sama laki-laki. Lah di sini kan perempuan semua, saya malah justru jadi curiga. Kalau nggak mau buka cadar, jangan-jangan di balik cadarnya berkumis. Jadi di majelis-majelis kita biarkan ada sirrun nadrah. Ada keajaiban saling memandang, dan bukan hanya saya teman-teman, tapi di hadapan kita nih perempuan-perempuan solehah, perempuan-perempuan yang sudah memandang ayah-ayahnya, guru-gurunya, orang-orang mulia di atas-atasnya. Hubabah Maimun Al-Haddad, Maimun Al-Haddad, ayahnya adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, yang kamu kalau lewat depan sana tuh Al-Hawi, makom beliau diziarahin, salah satunya adalah makom ayahandanya. Seorang ulama pada zamannya, seorang wali pada zamannya, seorang yang mustajab doa pada zaman beliau. Wajah beliau, matanya Umi Maimun memandang wajah ayahandanya, memandang wajah ibundanya, perempuan solehah. Ustazah Lulu Al-Habsyi pun demikian, punya guru-guru orang-orang mulia, punya orang tua orang-orang mulia. Pun demikian Ustazah Samira, pun demikian para ustazah-ustazah kita. Karenanya kita saling memandang, saling berbahagia, mudah-mudahan tersambung. Mudah-mudahan tersambung kan. Benerin niat, lurusin niat. Ngaji tuh jangan cuman sekedar kepengen tahu mukanya Ustazah Halimah, biasa dengerin di YouTube. Katanya nih ustazahnya viral. Ya Allah, ya Allah. Niatnya kecil banget, jangan begitu niatnya. Niat yang gede-gede, niat yang besar-besar, mau menuntut ilmu, mendekatkanmu kepada surga. Menuntut ilmu mendekatkanmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu membuatmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Niat kumpul sama orang-orang soleh-solehah sambil hatimu tawadhu. Ya Allah, yang paling sabar di antara mereka, kasihkan kesabarannya kepada saya ya Allah. Yang paling solehah di antara mereka, kasih kesolehannya kepada saya juga ya Allah, tularkan. Bukankah kami berada dalam tempat yang sama? Ya Allah, mau istiqomah tahajud susah banget. Ya Allah, di antara sini banyak yang sudah istiqomah tahajud. Ya Allah, karuniakan kepada saya keistiqomahan mereka. Bukankah kami berada di tempat yang sama? Gitu. Niat. Bahkan bukan cuman buat dirimu teman-teman, tapi niatkan juga buat anak-anakmu. Kenapa ada banyak anaknya wali yang jadi wali? Kenapa ada banyak anaknya ulama jadi ulama? Itu karena kesolehan niat dari orang-orang tuanya. Dari mulai hamil udah diniatin, nih anak biar jadi ulama, nih anak biar jadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad. Sesuai Allah kasih sesuai dengan niatnya. Allah kasih sesuai dengan niatnya. Yuk belajar. Belajar terus insya Allah. Benerin niat, lurusin niat. Ngaji
biar kelihatan solehah. Kamu solehah bagus, tapi kalau pengen kelihatan solehah jadi nggak bagus. Kan begitu? Ngaji saya, biar nanti di rumah saya punya modal buat debatin suami. Niat jenis apa itu? Ngaji biar tetangga-tetangga tahu kalau saya ini soleha. Saya beneran loh ustazah, sejak sering ngaji itu saya sering dipanggil ustazah sama teman-teman saya. Masya Allah. Yuk benerin niat, benerin niat, benerin niat. Apa yang ada dalam hatimu tuh? Dibenerin niatnya. Sebab Allah akan memberi kita sesuai dengan niat kita. Niat mau nasyrud dakwah, mau menyebarkan kebaikan-kebaikan. Niat pengen jadi umat Nabi Muhammad yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Niat untuk dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Niat untuk jadi orang yang bisa menebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekeliling kita sebagaimana Nabi Muhammad telah berhasil menjadi seorang yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh semesta. Niat, niatan yang bagus-bagus. Niat kita untuk meluaskan Islam, niat kita untuk bisa semakin dekat dengan para ulama-ulama kita, niat khidmah pada ulama, segala macam tuh. Niatan-niatan kamu silahkan pikirkan masing-masing dari niatan-niatan tersebut. Kemudian yang kedua, niat untuk, yang pertama kan benerin niat. Yang kedua, kalau niatnya udah bagus, ilmu yang kamu udah dapat praktekkan. Ini harapan saya nih. Harapan saya, pesan saya minta tolong sama teman-teman. Dengar kebaikan apapun di majelis ini, selain daripada waktu dengar, kamu niat, ya Allah mudahkan saya. Doa, kamu doa, ya Allah mudahkan saya untuk dapat mengamalkannya. Itu dari mulain kamu dengar kebaikan apapun, ya Allah mudahkan saya untuk dapat mengamalkannya. Ya Allah mampukan saya untuk dapat mengamalkannya. Jadi kalau dengar kebaikan jangan mikir yang, nah itu zaman dulu tuh bisanya tuh, zaman sekarang udah nggak relevan. Nah itu dia tuh. Itu yang bikin kita susah untuk dapat pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum udah menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang berat, agama yang tidak mungkin untuk dipraktekkan gitu. Tiap kali dengar kebaikan niat buat dapat mengamalkannya. Sebesar apapun kebaikan tersebut. Dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat malam 1000 rakaat. Nah, niat dalam hati kita, ya Allah, biar kata nggak 1000 deh ya Allah, 11 rakaat witir ya Allah, jadikan kami bisa istiqomah menjalankannya. Jadi kita udah benerin niat yang pertama, yang keduanya praktekkan ilmu yang sudah didapat. Dengar ghibah haram, niat di dalam hati, ya Allah jauhkan saya dari ghibah, membicarakan aib orang lain. Jauhkan saya, Allah jauhkan saya dari ghibah. Niat buat ngamalin. Besok-besoknya beneran coba amalin. Kalau ada orang-orang ghibah, melipir aja, jauhin aja. Begitu kan, belajar. Kalau bisa ngomong, aib kita juga banyak, udahlah gitu. Kita ini juga saking belum dibuka aja sama Allah. Kalau buka sama Allah, memalukan juga yang udah kita kerjain. Kan gitu. Gibahin artis, bilang aja ntar susah lo minta maafnya, kita nggak kenal. Apalagi kalau sampai gibahin ustadz, gibahin ustazah, gibahin ulama, serem. Pesannya Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai kamu panjangkan lisanmu membicarakan para ulama, membicarakan para dai, membicarakan para hufadzul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena
gibahin mereka, ngomongin mereka itu nggak sama dosanya dibandingkan dengan ngomongin orang awam. Hati-hati. Mereka punya banyak kebaikan, meski apapun yang kamu dengar tentang mereka, lisan kamu benar-benar jagain. Saya nggak tahu kok keadaannya kayak gimana aslinya. Udah deh, ngapain urusin urusan orang. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Kesempurnaan Islam seseorang tampak dari tidak ngurusin yang bukan urusannya. Nggak ikut campur sama yang bukan urusannya. Nah, ini dengan artis cerai, ya ampun, panjang bener pembahasannya. Sampai harta gono gininya dapat berapa dia tahu. Sampai anaknya jatuh hak asuhnya sama siapa tahu. Padahal saudara bukan, tetangga bukan, kerabat bukan, saksinya juga bukan, hakimnya bukan. Kalau kamu jadi hakimnya sih kamu pelajarin kasusnya. Kalau kamu jadi pengacaranya sih kamu pelajarin kasusnya. Lah kamu kok bukan siapa-siapanya tuh ngapain? Ngapain? Panjang-panjangin omongan. Terus kita nggak usah tahu gitu Ustazah kasus yang sedang terjadi. Ya sekedar tahu. Sekedar tahu gitu aja udah. Yang bagus-bagus kita doain, semoga Allah tambahkan. Yang buruk-buruk kita doain, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dan ampuni kita. Udah gitu aja, sekedar tahu kasusnya. Ya Bu ya? Sekedar tahu kasusnya, ini kan pembelajaran semua nih dalam hidup nih. Ada polisi yang begini, ya kan? Ada anak pejabat yang begini, sekedar tahu aja gitu. Gak usah sampai kamu dalam-dalemin. Ambil pelajarannya, kemudian berjalanlah di atas muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, mereka akan lewat dalam keadaan terhormat. Nggak ikut-ikutan campur sama keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Praktekan ilmunya. Apapun, banyak banget yang udah kita pelajari di majelis ini teman-teman. Ucapan-ucapannya Habib Abdullah Al-Haddad yang saya nasihatkan kepadamu untuk setidaknya jangan tinggalkan sholawat ketika bangun tidur 10 kali, ketika mau tidur 10 kali. Diamalkan apa enggak tuh? Diamalkan gitu. Lupa Ustazah. Lupanya udah berapa lama? 6 bulan. Ya itu bukan lupa namanya, emang gak niat buat ngamalin. Lupa tuh semalam, 2 malam ketiduran gitu, gak apa-apa. Yuk belajar buat ngamalin. Insya Allah. Ini juga perbedaan antara kita sama para wali. Ini keistiqomahan. Sahibul kitab Bughyatul Mustarsyidin Habib Abdurrahman Al-Masyhur alaihi ridwanallah. Itu teman-teman saudaraku sekalian, beliau selalu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, membaca alif lam mim sajdah di rakaat pertama dan tabarakal muluk di rakaat kedua. Itu sih ringan menurut saya dapat mengerjakannya. Akan tetapi yang tidak dapat saya kerjakan adalah bahwa beliau mengamalkan hal itu 40 tahun masa hidupnya. Jadi dari umur 20 tahunan gitu misalnya, dia udah amalkan itu, nggak tinggal sampai beliau meninggal dunia. Keren banget kan? Ngamalin ilmunya tuh emang bener-bener gitu. Ilmu yang diamalkan terus dikerjakan. Istiqomah. Beliau juga jadi imam sekaligus yang adzan di Masjid Asgaf. Masjid Asgaf yang ada di Kota Tarim sana. 25 tahun masa hidupnya nggak pernah tinggal. Emang nggak pernah sakit? Ya pernah. Emang nggak pernah gitu beliau lagi lemes gitu? Ya pernah. Emang beliau nggak pernah gitu lagi ada kemalangan, ada keluarganya yang meninggal? Ya pernah.
Tapi semua hal-hal yang terjadi itu tidak membuat beliau lepas dari keistiqomahan yang beliau lakukan. Ini para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala gigih dalam istiqomah mengamalkan ilmu. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan tentang beliau, gurunya Habib Umar, ayahanda Habib Umar, ayahandanya Hubabah Nur dan Hubabah Maryam. Kemarin yang kita kedatangan namanya Hubabah Syarifah, nah itu juga merupakan salah satu anak beliau. Itu teman-teman punya anak banyak, manfaat semua, jadi ulama semua. Luar biasa Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Umar bin Hafid menceritakan tentang salah satu ucapan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, "Mundu araftu nafsi ma taraktu salatal jamaah wala fatatni takbiratul ihramil imam." Sejak saya kenal diri saya sebelum balik, dari umur 10 tahunan, 11 tahunan, itu orang udah kenal dirinya, pengen ngerjain apa. Sejak hari itu dia bilang, sejak umur 10 tahunan saya kenal diri saya, sampai saat ini tidak sekalipun saya mengerjakan sholat tidak berjamaah. Semua sholat saya dari sejak umur 10 tahun sampai sekarang selalu saya kerjakan dengan berjamaah. Dan saya tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Seumur hidup nggak pernah tinggal sholat jamaah, nggak pernah tertinggal mendapati takbiratul ihramnya imam kalau nggak beliau sendiri yang jadi imam. Oh, jadi makmum pun nggak pernah tinggal takbiratul ihramnya imam, artinya nggak pernah jadi makmum masbuk. Selalu jadi imam yang saat qomat itu sudah ada di tempat situ gitu. Itu teman-teman, kalau kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 hari masih gampang. Tapi 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, 4 tahun, 40 tahun, nggak ada yang bisa ngerjain selain kekasih-kekasih Allah. Belajar buat istiqomah. Apa yang kamu bisa deh, sholat duha jangan tinggalin biar kata 2 rakaat. Sholat witir sebelum tidur 3 rakaat jangan ditinggalin. Istiqomah, istiqomah ngerjain. Ustazah kayaknya jarang-jarang bolos ya majelisnya. Ini salah satu hal yang saya belajar buat istiqomah. Sambil minta sama Allah, ya Allah karuniakan saya keistiqomahan dalam mengajar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, belajar terus buat istiqomah. Apa yang kita bisa kerjain, kita kerjain. Hidup ini singkat. Satu waktu datang waktunya kamu meninggal dunia. Kalau kamu nggak bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, kamu kehilangan waktu. Semuanya nggak ada yang bisa kamu kejar begitu kamu masuk ke dalam kuburan. Nggak bisa. Saya mau istiqomah sholat tahajud, malam pertama saya di dalam kuburan. Nggak bisa, nggak bisa. Tahajudmu waktunya di dunia. Hadir majelismu waktunya di dunia. Sholawatmu waktunya di dunia. Ruku sujudmu waktunya di dunia. Kamu jaga kebaikan-kebaikanmu hanya bisa kamu lakukan selama hidup di dunia. Saya tanya sama Hubabah Maryam almarhumah, udah meninggal guru saya ya, di Madinah. Waktu beliau datang ke sini, Hubabah, saya pernah dengar Habib Umar bin Hafid bilang, ayahanda Hubabah, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu selama hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah dan nggak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Buat saya itu luar biasa banget gitu, seumur hidup loh, seumur hidup teman-teman. Saya bilang, itu betul Hubabah? Kata Hubabah, iya betul Halimah, apa yang kamu herankan? Dia bilang, jangankan ayah saya, Habib Zain bin Smith, sampai saat ini beliau masih ada di atas muka bumi. Kita doakan semakin panjang umurnya, kita doakan biar bahagia hidupnya, sehat badannya, biar beliau betah semakin lama hidup di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga senantiasa beliau insyaallah, biar jadi jimat-jimat kita ini. Usianya sudah 80-an saya rasa, udah lebih dari 80-an. Kata Habib Hubabah Maryam,
Habib Zain bin Smith, saya nikah sama beliau usia saya 11 tahun. Habib Zainnya usianya 27 tahun. Dan saya sekarang menikah sama beliau nih udah hampir 50-an tahun, Halimah. Kata Bapak Maryam, tidak ada satu sholat pun beliau sholatkan dengan sendirian. Semua sholatnya berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ihramnya, Imam. Dan sejak saya nikah sama beliau sampai saat ini, tidak pernah ada satu malam pun yang beliau tertinggal dari sholat tahajudnya. Seumur hidup. Seumur hidup. Gak pernah ninggal tahajud. Bagaimana kabarnya dengan dirimu? Kalau gak mulai mempraktekkan ilmu, mau kapan ilmu itu kamu praktekkan? Belajar, praktekin ilmu. Sesedikit apapun ilmu kamu dapat. Teman-teman saya sekalian, jangan makan berdiri. Jangan minum berdiri, jangan pegang makanan, minuman dengan tangan kiri. Pegangnya pakai tangan kanan. Yang istiqomah jalaninnya. Jangan sekali-kali deh, nggak apa-apa kali. Kondangan kagak ada kursi, kagak ada kursi. Habis mau gimana dong, kan lapar kita. Belajar buat istiqomah, jalanin perintah Allah Ta'ala. Praktekkan ilmu dengan istiqomah, insya Allah. Yang ketiga, teman-teman sekalian, nih, dalam urusan menuntut ilmu pun juga dalam urusan yang lain-lainnya, saya pesankan kepadamu untuk jaga adab. Jaga adab. Sebagai orang yang hadir di majelis ilmu, jaga adab. Jangan sibuk selfie, tulisannya indahnya majelis. Tapi kamu selfie-nya di majelis. Itu kan nggak jalanin adabnya. Nggak jalanin adabnya gitu. Apa yang jadi adabnya itu harus kamu jalanin. Saya ingatkan kisahnya Habib Hasan. Abang saya dulu istiqomah. Abang saya sewaktu di Tarim suka hadir majelisnya Habib Hasan. Beliau punya majelis di Masjid Jami'. Jadi itu masjid paling besar di sana, Masjid Jami'. Nah itu yang ngajar di situ tuh selalu orang yang dianggap ya tetuanya Tarim lah gitu. Di masa hidupnya Habib Hasan, yang pegang majelis tersebut adalah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Bahkan Habib Umar sekalipun hadir di majelis tersebut kalau beliau sedang lapang waktunya. Satu waktu Habib Hasan ini tiba-tiba, itu yang hadir majelisnya ribuan orang, teman-teman. Orang setarim tuh hadir semuanya. Majelis tersebut santri-santri itu semua pada hadir di majelisnya Habib Hasan ini. Setiap hari Jumat sore, ba'da asar. Satu waktu, masjidnya besar nih ya, Masjid Jami', ribuan orang nampungnya. Beliau ambil siwak kemudian dilemparkan, disebutin namanya. Misalnya gitu ya, Ahmad bin Salim Al-Aidrus, misal gitu, sebutin namanya. Dan memang pas tuh sisi waktu nyampenya ke beliau, padahal jaraknya sangat jauh sekali. Beliau bilang gitu, "Leish tadkurillah wa anta fi majlisi." Ngapain kamu zikir di majlis saya sekarang? Zikir loh ini, zikir, pegang tasbih zikiran sambil dengerin Habib Hasan. Dia bilang, la anta minal jalisin wala anta minal dzakirin. Kamu kalau ngerjain kayak begitu tuh, ini Habib Hasan bisa lihat nih dengan pandangan kewaliannya, padahal jarak jauh dan padahal orang itu yang nggak terlalu kelihatan juga itu. Dilempar pakai siwak, sebutin namanya, kemudian disampaikan, kenapa kamu berzikir di majelis kami? Kamu kalau ngerjain itu, kamu tidak termasuk di antara orang yang berzikir karena waktunya nggak pas. Sekarang waktunya hadir di majelis ilmu, dan kamu juga nggak dianggap sebagai orang yang duduk di majelis ilmu karena kamu punya kesibukan yang lain. Ini kesibukan berzikir. Gimana kalau kesibukan check out Shopee? Gimana kalau kesibukanmu malah belanja? Kerudungnya Ustazah cakep, di mana tuh ya belinya ya? Liatin kerudungan di Shopee. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kayaknya yang ketawa nih berasa nih. Pernah tuh saya kayak gitu katanya.
Sibuk lihat status orang, padahal lagi duduk di majelis. Jangan begitu teman-teman, jagain adabnya. Jangan ngobrol sendiri. Jangan bicara urusan-urusan yang lain. Lagi di majelis, jagain ilmunya. Ustazahnya nggak tahu kok, saya nggak kelihatan. Saya nggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Dan urusannya, urusan majelis ini bukan urusan sama saya. Saya nggak urusan saya adalah mengajar dan menyampaikan ilmu. Urusan kamu menerima ilmu, Allah akan kasih sesuai dengan adabmu juga, selain daripada sesuai dengan niatmu. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madad ala gadril adab. Kata beliau, madad yang Allah SWT berikan, karunia yang Allah SWT berikan sesuai dengan adab kamu di dalam majelis tersebut. Jadi jagain adab di dalam majelis-majelis kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan seindah-indah adab insyaallah. Imam Syafi'i mengatakan, saya di saat duduk di majelisnya Imam Malik, buka lembaran kitab aja hati-hati. Buka lembaran kitab nih, pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget. Kenapa gitu? Hatta la ijal Imam Malik, sehingga saya tidak merusak konsentrasinya Imam Malik. So itu sekalian yang saya muliakan, Imam Malik sendiri, beliau pernah lagi baca hadisnya Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba mukanya berubah, tapi hadisnya panjang nih. Mukanya berubah, merah, terus habis itu kayak hitam gitu mukanya. Orang-orang heran aja, nih kenapa nih Imam Malik nih? Tapi beliau terus melanjutkan hadisnya Nabi Muhammad SAW sampai selesai hadisnya. Wallahu a'lam bishawab, beliau berdiri kala jengking keluar dari bajunya. Ditanya, sejak kapan kala jengking ini menggigitmu wahai Imam? Padahal cuman baca hadis Nabi, beliau berasanya kayak Nabi Muhammad lagi bicara gitu. Enggak sopan, enggak adab. Saya mutusin ucapannya Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga saya teruskan meskipun digigit kala jengking. Adab, adab. Mereka nih, para kasih Allah SWT, mereka punya adab yang luar biasa dalam menuntut ilmu, karenanya Allah karuniakan juga ilmu yang luar biasa. Ilmu yang jadi cahaya, memandu mereka dan memandu umat untuk bisa melewati kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang terbaiknya. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari kualian-kualian dari para ulama-ulama kita insyaallah, dari keberkahan mereka semuanya. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir tapi bukan berarti nggak penting. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya, jaga hati. Hatimu tuh jagain, jangan gampang suudzon sama orang, jangan gampang rasa kebencian. Hati-hati sama kebencian teman-teman dalam hati kamu, hati-hati sama benci. Jangan biarkan hatimu yang merupakan modal paling berharga dalam dirimu, jangan sampai hatimu itu jadi kotor disebabkan karena kebencian, apalagi dendam kepada satu aja dari hamba Allah SWT yang beriman, apalagi jika banyak. Satu aja jangan kok, apalagi banyak. Udah maafin aja, salah orang maafin, siapapun orangnya maafin. Jangan sampai ilmu mau turun, berkah mau turun, ampunan mau turun, dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu terhalang karena hati kita yang kotor tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, jadikanlah dia musuh. Jadi tiap kali mau musuhin orang, ingat, setan apa bukan tuh ya?
Kalau dia bukan setan, dia orang, berarti kamu tidak boleh memusuhinya. Kamu hanya perlu memaafkan orang tersebut seburuk apapun keadaannya. Ustazah, dia sih bukan setan, tapi kelakuannya lebih, Ustazah. Gak ada teman-teman. Jangan biarkan kebencian mengotori hatimu itu. Jangan biarkan kebencian mengkontaminasi, meracuni hati kamu itu, sehingga akhirnya jadi terhalang dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, yang husnudzon sama orang, yang baik sama orang. Hati kamu tuh yang baik, sama suami yang baik, sama anak yang baik, sama tetangga yang baik, sama orang-orang di sekelilingmu yang baik. Jaga hati, itu adalah modal utama kita untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa selamat hidup dunia hingga akhirat. Sebab Allah mengatakan, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 4 hal itu kalau kamu jagain, insya Allah selamat. Apa aja tadi? 1, benerin niat, lurusin niat. Yang keduanya, praktekkan ilmu, istiqomah, menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tahu sesuai dengan ilmu kita. Kemudian yang ketiga, jaga adab. Jaga adab, sebab sejatinya kita selalu berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempatnya, milikilah hati yang bersih, hati yang tidak mau membenci siapapun, hati yang selalu ingin kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat merahmati siapapun, menyayangi siapapun. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Gitu ya. Ustazah, kalau yang di Palestina sana gimana tuh Ustazah? Kan kita sebel tuh sama dia. Ya udah, kita mau sebel kayak gimana juga nggak terlalu ngaruh itu ya. Yang ada kita doakan saudara-saudari kita yang ada di sana. Kita doakan terus saja saudara-saudari kita yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera menolong mereka semuanya, menurunkan kedamaian kepada mereka semuanya, mengaruniakan kebaikan-kebaikan bagi mereka semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allahumma arhamhum, Allahumma altuf bihim, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sayangin mereka, Allah lemah lembut kepada mereka semuanya, insya Allah. Kita terus doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat bala dari mereka dan dari kita semuanya. Semoga kita dapat mengamalkan keempat hal ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.